Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kami hormati takmir beserta jajaran Pak Danrem, Ketua RW, Ketua RT, sesepuh, bini sepuh, dan seluruh jamaah Masjid Jami' At-Taqwa yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehat Bapak Ibu? Ngantuk Bapak Ibu? Tadi malam iktikaf ya, terus kemudian ini ada sisa-sisa, kemudian harus Bapak Ibu harus tergerak. Alhamdulillah, kita perlu syukuri nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita. Salah satunya adalah nikmat menjalankan ibadah. Banyak mungkin di antara kita melaksanakan ibadah diberikan kenyamanan, diberikan ketentraman. Namun ada pula mungkin di luar sana beribadah dengan rasa paksaan, dengan kemudian merasa sesuatu yang sangat membebani. Maka disinilah kemudian ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya nikmat kenikmatan beribadah, maka sepatutnya kita bersyukur atas nikmat yang sudah diberikan. Semoga dengan sisa Ramadan yang kurang lebih tinggal 5 hari lagi, semoga Allah jadikan Ramadan kita ini adalah Ramadan yang terbaik daripada tahun sebelumnya, dan kita bisa menyelesaikan Ramadan hingga nanti di hari kemenangan dalam kondisi sehat walafiat dan dalam kondisi istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabatnya dan kita semuanya. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa pekan lalu kami berkesempatan menyampaikan materi terkait bagaimana kemudian kita menyikapi, merenungi yang terkandung dalam Quran surah An-Naml ayat 73. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa inna rabbaka ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsarahum la yashkurun. Allah memberikan karunia yang sangat luar biasa, karunia yang besar untuk siapa? Seluruh manusia. Bukan hanya umat muslim, namun seluruh manusia. Allah berikan penangguhan waktu, Allah berikan kesempatan. Seperti saat ini kita diberikan oleh Allah berkesempatan bertemu bulan Ramadan, kemudian menjalankan sholat, menjalankan puasa, menjalankan ibadah-ibadah yang lainnya. Hingga pagi hari ini kita masih diberikan fisik yang masih kondisi prima, bisa menjalankan. Maka bagaimana kemudian kita berpikir, maka bagaimana kemudian kita beramal soleh, maka bagaimana kemudian kita meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih yang saat ini usia kita sudah memasuki 40 tahun ke atas. Seperti saya ini masih muda nih Pak ya. 17 tahunan gitu. Masya Allah, bapak-bapak yang di sini, ibu-ibu mungkin usia sudah sampai di atas 60, di atas 70. Maka bagaimana kemudian yang berusia 40 tahun Allah Subhanahu wa taala tekankan dalam Quran surah Al-Ahqaf ayat 15 bahwasanya pentingnya usia 40 tahun, tingkat kematangan berpikir seseorang, tingkat kematangan fisik seseorang. Kemudian bagaimana dia harus menyikapi usia 40 tahun untuk selalu menjaga lingkungannya. Bagaimana kemudian umur 40 tahun bisa meningkatkan rasa syukurnya. Di penjelasan Ibnu Katsir. Maka kemudian usia yang saat ini 40 tahun ini adalah penentu setelah nanti kita bisa mencapai usia lebih dari 40 tahun. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika usia 40 tahun kita masih jauh dari Allah, ketika umur 40 tahun kita belum menemukan jalan Allah, maka di sini segeralah untuk kemudian kita bertaubat, segeralah untuk kemudian kita menuju ampunan Allah, menuju jalan
atau menuju syariat Allah. Jangan sampai kita terlena dengan dunia, jangan sampai kita terlena dengan kesibukan-kesibukan yang mengakibatkan kita jauh dari ilmu agama dan yang menyebabkan kita jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sedikit akan kami sampaikan Bapak Ibu, bagaimana kemudian kita menyikapi saat ini Allah berikan kesempatan penangguhan waktu untuk agar apa? Kita memperbaiki diri menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Salah satunya yaitu bagaimana kemudian kita jadikan momentum Ramadan di akhir ini untuk memperbanyak, untuk memperdalam ilmu kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Belajar ilmu. Nah, ini ilmu napa niki, Pak? Ilmu gaib, ilmu hitam, menggandakan uang napa niki, Pak? Ilmu agama. Menuntut ilmu agama wajib atas setiap muslim. Saking wajibnya, saking pentingnya Allah Subhanahu wa taala memberikan warning kepada seluruh manusia. Di Quran surah Toha ayat 124, dan jikalau kalian abai terhadap peringatanku, kata Allah, terhadap ayat-ayatku, terhadap syariatku yang sudah turun ataupun sampai kepada kalian, maka baginya kehidupan yang sempit dan nantinya akan dibangkitkan ketika hari kiamat dalam kondisi buta. Ini Allah yang memberikan peringatan Bapak Ibu. Lalu orang-orang yang nanti akan dibangkitkan dengan kondisi buta protes kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, kenapa engkau bangkitkan kami dalam kondisi buta? Sedangkan kami ketika hidup di dunia kami bisa melihat seperti yang lainnya." Maka apa kata Allah? Ayat Allah teruskan dalam Quran surah Toha ayat 126. Waktu itu telah datang peringatanku, telah datang ayat-ayatku, telah datang syariatku, namun engkau telah abai, cuek, lueh. Lueh itu apa, Pak? Terserahlah, lueh ngoten nggih. Enggak mau, enggan untuk belajar, enggan untuk mendalaminya. Maka hari ini pula kalian telah melupakan kami, hari ini pula kami telah melupakan engkau. Maka ini Bapak Ibu warning. Maka berilmu salah satunya ilmu agama Islam komprehensif sekali, luas sekali. Panjenengan mau belajar tauhid, panjenengan mau belajar akidah, panjenengan fikih muamalah, fikih salat, belajar Al-Qur'an, akhlak dan sebagainya. Banyak sekali momentum yang bisa gunakan ketika bulan suci Ramadan. Salah satunya panjenengan mendatangi majelis ta'lim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang perjalanannya menuju majelis ta'lim, maka baginya mudah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa. Saking pentingnya faidah ataupun keutamaan kita belajar ilmu agama. Yang berikutnya, selain kita berilmu, maka bagaimana kemudian kita bisa mengamalkan, kita bagaimana kemudian bisa beramal soleh. Ini juga Allah telah mewarning kepada seluruh manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal 'asr innal insana lafi khusr. Kata Allah, demi masa. Ini Allah bersumpah untuk waktu, untuk masa. Maka kemudian disampaikan innal insana lafi khusr, yang sesungguhnya seluruh manusia berada dalam kerugian. Maka di sini Bapak Ibu poinnya 4 hal. Siapa yang kemudian selamat, siapa yang kemudian tidak merugi? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu, yang senantiasa beriman, wa amilus solihati, beramal soleh, dan kemudian dakwah syiar, wa tawassaw bil haqq, menasihati supaya menjalankan kebenaran, kebaikan, wa tawassaw bis sabr. Inilah kemudian menepati kesabaran ketika kena musibah, kesabaran dalam menghadapi ujian, kesabaran dalam menghadapi nikmat dan sebagainya, dalam menjalankan ilmu agama, dalam mempelajari agama harus sabar dan sebagainya. Maka di sini setidaknya beramal soleh ini harus kita tekankan di akhir Ramadan, mumpung masih 5 hari. Berbanyaklah amal soleh. Amal soleh yang seperti apa? Setidaknya amal soleh yang pertama tentunya kita beramal untuk apa? Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat, puasa, zakat, ngaji, sedekah dan sebagainya. Yang bagaimana kemudian hubungan kita hanya dengan Allah Subhanahu wa taala.
Namun jangan sampai kemudian kita hanya disibukkan hablum minallah. Jangan sampai kita melupakan beramal soleh terhadap sesama. Hablum minanas. Ini juga tidak salah penting dengan apa yang sudah kita lakukan selama ini. Kita mengerjakan perintah Allah, kita mengerjakan ibadah-ibadah yang tentunya hubungannya kita dengan Allah. Maka terkadang beramal soleh terhadap sesama kita masih sering meninggalkannya. Besok Bapak Ibu dikisahkan ada orang yang bangkrut Bapak Ibu. Ada yang perso Bu, yang dimaksud bangkrut di sini? Dagangannya nggak payu gitu Pak ya. Bangkrut di sini ketika Rasulullah berkumpul pada sahabatnya, disampaikan, ada yang tahu kalian siapa orang yang bangkrut, kata Rasulullah. Maka para jamaah mengatakan, orang yang tidak punya dirham wahai Rasulullah, orang yang nggak punya harta wahai Rasulullah. Maka yang dimaksud orang yang bangkrut Bapak Ibu, ketika besok si A ini, seseorang ini akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dengan membawa amal solatnya, dengan membawa amal sedekahnya, dengan membawa amalan puasa, amalan zakatnya, amalan Qur'annya. Maka ketika akan memasuki pintu surga, selama hidup dia telah meninggalkan bagaimana kemudian hablum minanas, hubungannya dengan manusia yang lainnya. Si fulan, wahai ya Rabb, sesungguhnya ketika hidup di dunia si A ini belum menyelesaikan urusannya dengan kami, belum meminta ridho maaf, karena selama hidup di dunia dia masih ada kezaliman terhadapku, dia masih ada tingkah laku, tutur kata lisannya yang menyakiti hatiku, dan belum selesai ketika hidup di dunia, artinya belum kemudian meminta ridho maafnya dari si fulan. Akhirnya apa Bapak Ibu? Orang yang bangkrut inilah kemudian amalan yang sudah dibawanya tadi Bapak Ibu diberikan kepada si fulan. Sampai kapan? Sampai kemudian dosanya habis. Sampai kemudian si A tadi tidak memiliki amalan. Kemudian dosanya si fulan diberikan kepada seseorang yang tadinya akan masuk surganya Allah. Maka naudzubillahi min dzalik, orang ini yang tadinya sudah pede, percaya diri, membawa amalan terbaiknya, maka dia harus kemudian mampir dulu ke api neraka. Naudzubillahi min dzalik. Semoga kita semuanya selamat. Semoga kita semuanya terhindar dari hal-hal menzalimi. Maka Bapak Ibu, beramal soleh dengan sesama ini sangat penting sekali. Kemudian beramal soleh terhadap lingkungan. Allah sudah memberikan alam yang sedemikian rupa, kemudian lingkungan yang sedemikian rupa. Bagaimana kemudian manusia itu bertanggung jawab akan melestarikan lingkungannya? Bagaimana kemudian manusia ini, kita semuanya memiliki tanggung jawab bagaimana untuk menjaga kebersihan dan sebagainya. Inilah yang kemudian amal soleh ini yang nantinya akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak kalah penting dengan amalan-amalan sholat dan sebagainya. Maka untuk mengakhiri kultum ataupun tausiah pada kesempatan pagi hari ini, kami akan ceritakan kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Sya'ban. Ada yang sudah perso Pak namanya Sya'ban? Tereng. Ada yang sudah kenal Pak? Tereng ya? Bulan Sya'ban, Masya Allah ya, itu sebelum kemarin Rajab, Sya'ban, Ramadan. Maka Sya'ban ini adalah sahabat Rasulullah SAW yang selalu taat beribadah, yang selalu menjalankan sholat fardu di masjid, tidak pernah tertinggal, selalu datang di awal sebelum muazin berkumandang, dan selalu menempati shaf di depan dan kemudian sebelah utara. Sebelah utara sudah dikamping belum Pak ya? Maka kemudian Bapak Ibu, suatu ketika sholat subuh akan dimulai, Rasulullah melihat kenapa nih Sya'ban belum ada. Bertanyalah Rasulullah kepada para sahabat, wahai sahabat, adakah di antara kalian yang mengetahui kondisi Sya'ban hari ini? Wahai Rasulullah, di WA mawon, coba ditelepon. Buat nonton ya, dari nonton ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang di WA mungkin. Maka tidak ada satupun yang mengetahui. Maka Rasulullah menunda sebentar, nunggu dulu, nanti iqamah sebentar lagi mungkin Sya'ban akan datang. Kemudian sudah ditunggu karena adalah sholat subuh waktunya mepet, keburu nanti fajar. Maka akhirnya Rasulullah memutuskan melaksanakan sholat subuh secara berjamaah tanpa seorang Sya'ban. Dan singkat cerita, sholat subuh dilakukan. Ketika selesai sholat subuh, Rasulullah kembali mencari seorang Sya'ban. Maka belum ditemukan Sya'ban di barisan shaf, baik shaf depan, shaf tengah maupun shaf belakang. Maka Rasulullah bertanya, wahai sahabat,
Apakah di antara kalian ada yang tahu kabar Sya'ban? Juga belum ada yang memberikan informasi. Maka pertanyaan yang berikutnya, apakah di antara kalian ada yang tahu rumahnya Sya'ban? Maka salah satu sahabat, wahai Rasulullah, saya tahu wahai Rasulullah rumahnya Sya'ban. Ketika kita tempuh dengan jalan kaki kurang lebih 2,5 jam hingga 3 jam. Masya Allah. Kalau begitu kata Rasulullah, antarkan aku menuju rumahnya Sya'ban. Ditempuh Bapak Ibu. Dengan apa Pak kira-kira Pak? Grab, Gokar, Grab. Tentunya dengan berjalan kaki Bapak Ibu. Menuju rumah Sya'ban, singkat cerita 3 jam berlangsung, maka bertemulah dengan rumah Sya'ban. Diketuklah pintu rumah Sya'ban oleh Rasulullah. Assalamualaikum katanya. Kalau kita ini adabnya seseorang Rasulullah ketika bertamu Bapak Ibu, diketuk kemudian assalamualaikum, kita tunggu gitu. Ya, saat ini mungkin assalamualaikum, ada nako, ada jendelanya itu diindik ngoten nggih Bapak Ibu, ngono wonge ra ya. Diindik, kemudian di dua dok itu belakang, dua dok itu samping ngoten. Maka terdengarlah sayup-sayup seorang wanita, waalaikumsalam. Kemudian dibukalah pintu. Kemudian bertemulah seorang wanita. Rasulullah bertanya, apakah benar ini rumahnya Sya'ban? Seorang wanita menjawab dengan nada yang sedih, kemudian suasana yang duka dan sebagainya. Betul, ini adalah rumah Sya'ban suamiku, katanya seorang wanita. Maka kemudian Rasulullah bertanya, kenapa Sya'ban hari ini tidak berangkat ke masjid beribadah berjamaah dengan kami semua? Apa kata seorang wanita ataupun istri Sya'ban tadi? Wahai Rasulullah, ketahuilah bahwasanya di pagi tadi Allah telah memanggil Sya'ban suamiku kembali kepadanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua milik Allah dan pasti akan kembali kepadanya. Semua akan kembali kepadanya, kata Rasulullah menyampaikan kepada seluruh jamaah ataupun seluruh sahabatnya. Maka seorang wanita tadi, wahai Rasulullah, aku ingin bertanya kepada engkau, kenapa ketika sakaratul maut seorang suamiku Sya'ban, dia mengucapkan 3 kalimat wahai Rasulullah? Apa yang dia ucapkan, kata Rasulullah? Yang pertama, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, dia mengucapkan, kenapa tidak dengan yang baru? Kenapa tidak dengan yang baru? Dan yang ketiga, dia mengucapkan, kenapa tidak semuanya? Kenapa tidak semuanya? Maka kemudian mendengar ucapan dari seorang istri Sya'ban, Rasulullah menyampaikan bahwasanya, ketahuilah, seseorang yang sakaratul maut, dia akan diperlihatkan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika selama hidupnya dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan amalan soleh, maka Allah akan berikan gambaran surga balasan kebaikannya. Namun apabila selama hidupnya diwarnai, dikotori dengan kemaksiatan-kemaksiatan, maka nantinya juga akan diperlihatkan dengan keburukan, diperlihatkan dengan kesengsaraan, diperlihatkan dengan penuh kengerian. Naudzubillah min dzalik. Maka tidak jarang Bapak Ibu, ketika ada orang yang sakaratul maut, ada beberapa yang kemudian ketakutan. Mohon maaf, semoga jamaah Masjid Jami' At-Taqwa ini insyaallah kita dalam kondisi husnul khotimah ya Bapak Ibu, bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kata Rasulullah, barang siapa yang akhir usianya, akhir hidupnya, akhir nafasnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka baginya surganya Allah. Luar biasa. Mohon maaf, semoga kita semuanya bisa mengucapkan, memudahkan. Maka apa yang dimaksud dengan 3 kalimat seorang Sya'ban Bapak Ibu? Inilah Bapak Ibu amalan soleh yang dikerjakan. Seseorang yang meninggal dalam beramal soleh saja masih kemudian apa Bapak Ibu? Belum puas dengan apa yang sudah kita kerjakan. Maka yang pertama, kenapa tidak lebih jauh? Seorang Sya'ban diberikan gambaran surga, balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari dia tempuh jalan kaki menuju masjidnya. Kemudian masjid, pulang ke rumah dengan ditempuh jalan kaki yang jaraknya luar biasa. Maka inilah Allah berikan gambaran kebahagiaan kelak di surga, balasan Allah kelak di surga. Maka ketika panjenengan saat ini yang rumahnya paling jauh Bapak Ibu,
berwudu dari rumah, niat untuk ke masjid, setiap langkah panjenengan menggugurkan dosa, setiap langkah satunya akan diangkat derajatnya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua Bapak Ibu, kenapa tidak dengan yang baru? Dikisahkan seorang Syaban ketika musim dingin berangkat ke masjid, terbiasa membawa piyama, memakai piyama ataupun memakai jaket nih, ataupun baju luar. Kemudian di tengah perjalanan bertemu seseorang yang hampir mati kedinginan Bapak Ibu. Kemudian jiwa mulianya seorang Sya'ban memberikan jaket luarnya untuk diberikan kepada orang yang hampir mati kedinginan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang yang hampir mati kedinginan dipapah ataupun berangkat bareng menuju masjid, dan alhamdulillah bisa melakukan sholat subuh secara berjamaah. Maka Allah berikan gambaran balasannya, engkau telah memberikan jaketmu, engkau telah memberikan bajumu, sehingga apa? Orang ini yang tadinya hampir mati kedinginan karena wasilah melalui dirimu, maka engkau akan kuberikan yang terbaik balasan di surga. Maka seorang Syaban, ya Allah, kenapa tidak yang baru? Kenapa tidak dengan yang baru? Nah, kita tentunya punya baju dua, baru sama second. Yang mana Pak yang akan dikasih ke temannya Pak? Yang baru nggih, insyaallah nggih Pak. Maka Bapak Ibu yang terakhir, kenapa tidak semuanya? Kenapa tidak semuanya? Dikisahkan ketika Sya'ban akan melakukan sarapan, akan memakan roti dan meminum segelas susu, maka datanglah pengemis kelaparan meminta kepada Sya'ban, aku belum makan, aku lapar. Maka apa? Seorang Sya'ban yang hati mulia, yang hatinya dermawan, memberikan separuh rotinya dan memberikan separuh susu, gelas susu. Maka kemudian Sya'ban bersama pengemis bisa melakukan sarapan bareng, breakfast bareng. Maka apa? Atas izin Allah, orang yang tadi kelaparan, alhamdulillah diberikan kekuatan untuk bisa menjalani hidup, untuk bisa menjalani ibadah dan sebagainya, sehingga Allah berikan balasannya. Engkau telah memberikan, engkau telah dermawan, engkau telah membagikan, sehingga orang ini selamat, tidak kelaparan. Maka seorang Syaban, ya Allah, kenapa tidak semuanya? Kenapa tidak semuanya? Bapak Ibu yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kisah ini menjadi inspiratif untuk kita. Kita masih memiliki waktu 5 hari lagi. Bulan Ramadan, bulan momentum, kemudian membiasakan diri kita dalam hal-hal kebaikan. Jangan sampai kemudian kita melewati hal-hal yang lainnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya aku cinta kepada orang yang berbuat baik. Maka mari Bapak Ibu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Semoga ini bermanfaat untuk kami dan panjenengan semuanya. Segala kebenaran semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Segala ketidaksempurnaan datangnya dari kami, mohon dimaafkan, dan saya mohon ampun kepada Allah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.